يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين يا حبيبي يا محمد يا عروس الخفيقين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الحبيب العلي العظيم سيدنا محمد الهادي إلى صراط مستقيم. أما بعد، أحباب رسول الله صلى الله عليه وسلم، سلام عليكم كتب ربكم على نفسه الرحمة أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح وأنه غفور رحيم غفر الله لنا ولكم. Yang saya hormati dan Allah muliakan keluarga Abah Mursyid kita Mamat Adu Parasi Ahmad, juga Umi, tak lupa Mursyid kita Abah Maman, juga ajengan Anuti Kalumpang, ajengan Anuti Citerep, nyakitu dari sadayana para ajengan, para ulama, para zu'ama ahlat tariqah qadiriyah wa naqsyabandiyah yang saya hormati dan Allah muliakan. Tak lupa pembawa acara. Pada malam hari ini kita mensyukuri dan berupaya untuk menjadi murid yang baik. Sanad thariqah kita dari Mama Kadu Perasi sampai Mama Kawin, Mama Asnawi, sampai Sohibul Hall Syekh Abdul Qadir Jailani, tidak ada harapan lain. Mudah-mudahan kita semua bisa berdiri di belakang mereka semua. Kemudian ulama menjelaskan wa asbitan lil awliya karomah fanbidan manafahu fanbidan kalamah. Karomah para awliya illahi ta'ala itu tetap Allah berikan di saat beliau masih hidup dan sesudah wafatnya. Pada masa hidupnya kita harus nekatkan ahli sunnah wal jamaah. Karomah ada para awliya, dan setelah mereka wafat pun karomah itu tetap ada. Bahkan Imam Asy'arani menjelaskan, innallaha yuwakkilu malakan fi qabril wali yaqdil hawaij. Allah subhanahu wa ta'ala telah mewakilkan di atas kuburan para wali-wali Allah subhanahu wa ta'ala satu malaikat, yang malaikat itu dengan aminnya bisa mengabulkan semua keinginan orang-orang yang memiliki hajat. Dari sini kita bukan saja meyakini karomah, satohat, kemuliaan Syekh Abdul Qadir Jailani, kita dibimbing oleh guru kita untuk menjadi muridnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau di yaumil qiyamah. Abdul Qadir Jailani memiliki banyak satohat, dan syarat wali memang harus memiliki satohat. Hampir semua wali memiliki satohat. Imam Asy-Syadzili, Abu Abbas Al-Mursyid, Imam At-Tijani, Syekh Abdul Qadir Jailani. Sebab satohat itulah yang menjadikan ciri dia adalah wali. Satohat adalah ucapan-ucapan yang di luar kendalinya. Itu semata-mata digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala
limpahan air. Di antara syafaat yang diucapkan oleh Sultanil Aulia Abdul Qadir Al-Jailani, wa inna nur aini fil lauhil mahfuz mukim. Nur aini, cahaya mataku melihat lauhil mahfuz. Kalaulah Abu Hasan Asyadzili oleh para muridnya dipanggil dengan ya Rasulullah, karena di mata muridnya telah nampak semua akhlak Rasulullah pada Abu Abbas Al-Mursi dan Imam Asyadzili. Karena orang jika betul cinta dengan Rasulullah, akhlak dan segala ucapannya dipandang seperti Rasulullah yang sedang berjalan. Lalu bagaimana dengan ucapan Syekh Abdul Qadir Jailani bahwa beliau melihat catatan Lauhil Mahfuz? Jika saja beliau bukan wali, tentu ucapan itu akan membuat dia turun derajatnya. Tapi kenyataannya beliau tambah naik derajatnya. Inilah wali safohat. Ya Aziz, anta wahidun fis sama wa ana wahidun fil ard. Badai musyakalah dimusyakalahkan oleh ulama ahli badi'ah, tapi buat beliau ini adalah satohat. Sekalipun wahidnya Allah adalah dzati, wahidnya Syekh Abdul Qadir Jailani adalah makhluk, dan ini adalah ciri kewalian. Bahkan kemuliaan beliau lebih mulia daripada gurunya sendiri, Hammad bin Muslim Ad-Dabbas. Maka pernah ada yang bertanya, muliaan mana antara Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan malaikat Jibril? Ahli sunnah berpendapat lebih mulia Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa afdalul khalqi alal itlaqi nabiyuna famil anisyiqaqi. Wa afdalul khalqi, paling utama-utamanya makhluk, pang muliana makhluk. Khalqun kalimat isim mufrad, mu'arraf menurut ulama ahli usul, mufrad mu'arraf maknanya umum. Wa afdalul khalqi, maka artinya umum. Khalqin bisa malaikat, khalqin bisa jin, para anbiya, para rasul, dunyan wa ukhron. Maka Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam kemuliaannya mengalahkan seluruh makhluk Allah, termasuk malaikat-malaikat Allah, termasuk surga. Jika saja kita masuk surga tidak memandang wajah Rasulullah, kita akan bersedih, terlebih kalau kita tidak melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Kenikmatan surga akan hilang, karena surga adalah makhluk, Allah adalah khaliq. Surga adalah makhluk, Nabi Yuna Muhammad makhluk yang terbaik. Maka thariqah mengajarkan kita untuk selalu ingat kepada Rasulullah. Kullu turuq ilallah masdudatun illa liman iktafa bi athari Rasulillah. Enggak ada jalan menuju Allah tanpa mengikuti langkah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang mengatakan, afdalu ma qultuhu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Lalu caranya kita diajarkan oleh guru sampai membangunkan 5 latifah dan 2 latifah yang ada di antara alis kita dan kolabiyah, kita tahunya dari guru kita. Maka beda orang thariqah di dalam menzikirkan kalimat la ilaha illallah dengan bukan orang thariqah. Goyangannya akur dengan para guru. Wa arsalna riyaha lawaqih, semakin banyak goyangan semakin berbuah itu latifah, semakin berbuah akan mendapatkan anwar, cahaya. Jika hati sudah mendapatkan anwar, maka dia akan musyahadah akan jamal dan jalalnya Allah. Lalu dia akan sampai kepada panabizzat. Jika sudah panabizzat, maka dia akan mendapatkan lamhun,
akan anisun, terhibur dan unsun, dia tidak tertarik kepada selain Allah. Dan dia akan menangis jika sholatnya sudah selesai dia lakukan. Inilah hadirin rahimakumullah, Syekh Abdul Qadir Jailani yang bahasa mamak guru orang. Maka mamak waktu jarah ke Baghdad dengan saya itu enggak assalamualaikum, enggak. Ya Abdul Qadir, enggak seperti kita. Karena memang sudah mahabbah beliau dengan Syekh Abdul Qadir Jailani sudah mumtazizah, menyatu dengan darah. Enggak assalamualaikum ya Abdul Qadir, enggak. Abdul Qadir aing ti kadu parasi. Dan kita tidak bisa seperti itu kalau kita belum begitu dekat dengan Allah. Siapa kita? Waktu ziarah ke Uzbekistan Imam Bahaiddin Naqsabandi, ya Bahaiddin Naqsabandi, aing teh murid anjeun Sukanta. Enggak ada assalamualaikum. Ini adalah perjalanan thariqah dan itu tidak menyalahi syariat. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu, wa inna nur aini fil lauhil mahfuz mukim. Orang bisa seperti ini. Yang pertama, man sofa minal kadar wamtala'a minal ibar wanqata'a ilallahi anil bashar wa tusawi indahu dhahab wal madar. Jika empat ini sudah diliwati, maka seseorang bisa memiliki fana dan satohat. Man sofa anil kadar, hatinya memang bersih, hanya yang ada keagungan Allah. Tidak ada hasud, iri, dengki. Hati yang seperti ini layak untuk dihiasi dengan sifat-sifat Allah. Wamtala'a minal ibad, pandai mengambil pelajaran. Karena berjalan menuju Allah, seseorang harus cerdas, mengerti tentang rahasia-rahasia perjalanan. Maka di sini kita membutuhkan mursyid. Wal qata'a ilallahi anil bashar, dan perjalanannya hanya menuju Allah dan tidak mengikuti keinginan manusia, tidak ingin dipuji, tidak ingin mendapatkan jah pangkat dan segalanya. Malu hatinya jika dia berzikir ingin mengharapkan pujian dari manusia. Kalau hati sudah seperti ini, lamun HP-na geus kalewatan karena tilu perkara tadi dijelaskan dari ulama. Dina maqalah nanu tadi teh ya, lamun nu tilu geus kalewatan tadi, wal qata'a ilallahi anil bashar tusawi indahu dzahab wal badar, maka emas dan kayu nggak ada bedanya. Seperti mama, pernah ada yang memberikan uang 5 juta, mengeluarkan bahasa buat beli sabun. Mama bilang, "Kau Ustaz Ujang ayahnya, Jang, hari mama seger sabun maya duit bagi-bagikan baik, duit 5 juta. Jadi buat mama duit berapa aja sama." Ini hatinya memang sudah tidak ada kecenderungan kecuali kepada Allah. Inilah tujuan kita untuk berthariqah. Berthariqah bukan untuk diikuti orang, bukan ingin dipuji, pengen kaya. Sudah ada jaminannya semuanya dari Allah harta. Terlalu rendah kalau kita muraqabah 3 jam, 6 jam hanya pengen urusan tanah beres. Terlalu rendah. Kemudian Syekh Abdul Qadir Jailani, wa inna nur aini fil lauhil mahfuz mukim.
pandangan mataku tertuju kepada Lauhil Mahfuz. Ini pernah dibuktikan perbedaan pendapatnya dengan Hammad bin Muslim Ad-Dabbas. Kita pernah mendengar seorang pengusaha kaya pada masa itu, pada tahun 521 Hijriah, Abul Muzaffar, dia berencana untuk berdagang ke negeri Syam dengan membawa barang-barang yang akan dia jual ke negeri Syam itu senilai 700 dinar. Kalau saja satu dinarnya mengikuti 3 ulama fikih selain Imam Asy-Syafi'i 2,185 gram, kalikan saja segramnya itu, misalnya yang murni, jangan yang sejuta aja, yang 500.000, berarti Abul Muzaffar nilai barangnya yang akan dia jual ke negeri Syam itu 950 miliar kalau dikuruskan sekarang. Abul Muzaffar dia memiliki barang dagangan akan dijual dari Baghdad ke negeri Syam yang kekayaannya kalau dikuruskan sekarang 950 miliar. Dan buat orang Thariqah mau 950 miliar, mau 1 juta, 2 juta, sama saja, tidak ada gunanya kalau hati tidak mengenal Allah. Nggak ada nilainya. Maka jangan biasakan ngomongin duit orang itu, orang Thariqah jangan biasakan. Ngapain ngomongin duit orang itu, apa manfaatnya? Diberi ente kumanehna leres tak? Mendingnya Allahu, sebagus apapun rumah, sebagus apapun mobil, nggak harus tertarik, jangan diomongin. Tadi diterangkan oleh pembawa acara, rutubun bidzikrillah, orang Thariqah mah lidahnya basah wae zikir ke Allah. Ada alhamdulillah, tidak ada jangan sedih, bukan menghina dunia. Entah di dalam Thariqah itu ada sifat haiman, itu ada di dalam kitab Madarij, Manazilus Sairin. Orang apabila sudah dihibur dengan zikir sama dunia, haiman itu adem, ada kagagiran, tidak muji, tidak nyaci. Itu orang Thariqah. Kalau dia ada yang memberikan duit, misalnya 5 juta, dikatain tidak duit 5 juta, girang banget juga enggak. Itu artinya hatinya sudah dihibur dengan zikir. Tapi kalau ada orang Thariqah berzikir la ilaha illallah, ada yang ngasih duit 5 juta, zikirnya berhenti, berarti cinta dunia dia masih melekat. Nah, itu haiman, manazilus sairin, adem. Kayak Syekh Abdul Qadir Jailani, dikasih oleh muridnya sekantong duit, petani garam, sekantong duit, lalu duit itu diberikan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani. Kata Syekh Abdul Qadir Jailani begini kepada muridnya, Fulan, kalau ada orang ngasih duit kepada anda sebanyak ini, masih diterima enggak? Oh masih. Ya kalau begitu ini buat kamu aja. Jadi Abdul Qadir Jailani itu tidak mau mengecewakan orang, dia mengambil duit orang yang orang masih doyan buat kamu aja. Itu haiman, datar, enggak nyaci dunia. Awas bapak, jangan dunia, dikatain dunia itu bangke, padahal dikasih duit mau, nipu namanya itu. Jangan, kalau kita ngatain jangan, muji jangan, biasa aja. Dia dalam mobil mewah, yang penting hati ingat kau bagus kan. Allah, mobilnya mewah itu lebih bagus ketimbang naik angkot, HP-na gedeg gue kabatur. Goreng ya teh. Nah, Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu anhu wa inna nur aini fil lauhil mahfuz mukim. Beliau tahu tentang catatan orang-orang tertentu yang sudah ada garisnya dalam Lauhil Mahfuz. Tadi Abul Muzaffar, dia mau dagang ke negeri Syam dengan kekayaan 700 dinar, kalau dirupiahkan 950 miliar.
lalu datang kepada Hamad Ad-Dabbas, karena Hamad Ad-Dabbas ya guru Syekh Abdul Qadir Jailani, juga gurunya Abul Muzaffar. Nggak ada orang-orang yang mulia itu nggak punya guru, nggak ada. Kalau saja wusul ke Allah bisa dengan ilmu, Imam Al-Ghazali tidak mungkin mencari guru thariqah. Siapa yang lebih pintar dari Imam Al-Ghazali untuk sampai ke Allah? Dia mencari mursyid. Lamun baik wusul ke Allah bisa ku kitab, bisa ku mutolaah kitab, maka Imam Asy-Sya'rani tidak mungkin mencari mursyid Ali Al-Khawas. Semua orang butuh mursyid. As-silsilatu hiyal 'inayah fakhudhum bihadzin wahidan ba'da wahidin. As-silsilah ilmu thariqah hiyal 'inayah, itu pertolongan dari Allah. Kalau kita ingin mendapatkan pertolongan harus punya tambang thariqah. Hiyal 'inayah fakhudhu bihadzin wahidan ba'da wahidin. Candaku anjeun ti hiji mursyid ka mursyid ka mursyid dugi ka Rasul. Maka kalau kita dimuliakan orang, Pak, sebenarnya bukan kita yang mulia, karena kita mendapatkan keberkahan, kemuliaan guru. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani dengan thariqah misalnya Wahbah beda. Kalau Abdul Qadir Jailani kita masuk ke dalam, kalau ada murid yang belum naik derajatnya, diumpamakan dia di dalam sumur, muridnya itu dikasih tangga diturunin oleh Syekh Abdul Qadir Jailani dan beliau duduk di atas. Taikin itu tangga, saya di atas. Berbeda dengan satu thariqah lagi, si murid berada di bawah, belum naik derajat, dan di dalam sumur dikasih tambang lalu ditarik langsung. Itu thariqah Naqsabandiyah Khalidiyah. Maka wajar dalam Khalidiyah itu enggak 20 muraqabah kayak kita. Dia latifah dijadikan muraqabah dijadikan latifah. 7 latifah ditambah dengan 3 muraqabah jadi 10. Ahadiyah, Ma'iyah, Akrobiyah, 3 muraqabah gabungkan dengan 7 latifah 10 tambah 1 lagi muraqabah mutlak, jadi 11 lataif. Kenapa? Dalam thariqah tadi setiap mursyid memiliki karomah dan tata cara beda-beda. Karena buat beliau seorang murid yang lambat naiknya itu nggak harus banyak muraqabah, cukup banyak robitoh, pegang itu tambang, ditarik langsung naik. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, murid harus ditarbiyah sehingga kita tahu 20 muraqabah, 7 latifah sampai kholwat alham, dan itu kitabnya ada. Wa nuru aini fil lauhil mahfuz mukim. Abul Muzaffar bertanya kepada gurunya, maka buat murid thariqah apapun yang akan dia lakukan hendaknya nanya dulu ke guru. Kalau betul-betul nganggap guru, seperti Abul Muzaffar punya mursyid namanya Dabbas bin Muslim Ad-Dabbas, Hamad bin Muslim Ad-Dabbas. Dia bertanya, saya ingin dagang ke negeri Syam. Lalu apa kata gurunya Ahmad Ad-Dabbas? Kalau kamu berangkat tahun ini, kutil tak, kamu akan dibunuh. Wa ukhira maluka, hartamu akan dirampok. Lalu Abul Muzaffar sedih, Pak Tamak bingung, sementara dia sudah membeli barang begitu banyak dengan nilai 950 miliar. Kalau hari ini nggak berangkat bareng-bareng dengan kafilah, harus tahun depan lagi. Ruginya berapa? 1 tahun itu barang tidak dijual.
kemudian bertemu dengan Syekh Abdul Qadir Jailani, dan Syekh Abdul Qadir Jailani murid Hamad Ad-Dabbas. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ini satu hak. Sir, berangkat aja, berangkat, insya Allah kamu akan untung dan kamu akan selamat. Aku yang nanggung, aku yang nanggung. Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal Ad-Dabbas melarang. Abdul Qadir berkata, berangkat, aku yang nanggung. Kamu tidak akan rugi dan kamu tidak akan terbunuh. Wa inna nur aini fil lauhil mahfuz nukib. Abdul Qadir Jailani sudah melihat lauhil mahfuz. Melihat lauhil mahfuz boleh seorang wali, yang tidak boleh melihat Allah dengan mata kepalanya. Wahuma fi mahallihima, ini bola mata masih di kepalanya. Di dunia bisa melihat Allah, nggak ada, kecuali itu diberikan kepada Rasulullah di saat Isra Mi'raj. Kalau di akhirat bagaimana? Kita memandang Allah, innakum satarawna rabbakum kama tarawna al-qamar lailatal badr. Kamu nanti akan melihat Allah dengan matamu sendiri di akhirat nanti, bagaikan bulan purnama. Tasbihnya bukan Allah bagaikan bulan purnama, tasbihnya itu fi adami syak. Kalau kita melihat bulan purnama, kita nggak ragu itu bulan. Dan kemudian jelas sekali kita melihat Allah nanti. Mudah-mudahan ya kita bisa masuk surga ya Pak ya, bisa memandang Allah. Dan kenikmatan surga semuanya kalah dengan keindahan Allah. Jadi selain Nabi Muhammad tidak ada satupun yang diizinkan untuk memandang Allah dengan kedua mata kepalanya di dunia, termasuk Nabi Musa pernah minta, tidak dibolehkan. Fa'inistaqarra, kalau gunung itu diem kamu bisa melihat, kalau tidak rembes Nabi Musa, jatuh, goyang itu gunung. Berarti melihat Allah teh sesuatu yang menurut ahli sunnah itu bisa dilihat, apalagi di Al-Quran. Wujuhu yawma idin nadhirah li rabbiha nazirah. Lihat, alhamdulillah. Kemudian Abul Muzaffar, setelah beliau mendengar nasihat Syekh Abdul Qadir Jailani, ada bahasa aku yang nanggung. Akhirnya dia berangkat dagang ke Syam dengan kafilah. Alhamdulillah perdagangannya lancar. Modal 700 dinar lalu mendapat 1000 dinar. Berarti kalau 900 miliar itu sampai 1 triliun lebih. Jangan pikirin Pak, ngapain Pak? Bapak pengen ngeliat duit 1 triliun, mau ngapain? Jangan pengen mau usulnya ke Allahnya. So, kalau pengen ngeliat duit 1 miliar, ngapain? Jangan, liur, terus akur, udah zikir Pak. Adanya punya berapa syukuri, sebab orang kalau udah syukur merdeka banget Pak. Apalagi duit banyak bisa syukur, itu yang hebat tuh. Duitnya 1 miliar, syukurnya lama, wah cakep. Ini yang repot punya duit 10.000 ngambek melulu. Nah itu bahaya tuh. Kemudian Abul Muzaffar dia berangkat dan kemudian untung. Lalu apa yang terjadi? Tatkala beliau ini akan masuk ke negara Baghdad, karena dagangnya sudah untung. Nah beliau ini ingin buang air besar di Sikoyah, ingin buang air besar. Masuklah beliau itu ke MCK, dan di MCK itu ada rok itu semacam rak. Duit yang 1000 dinar ditaruh di rak. Lalu beliau buang air besar. Setelah selesai, ini di kampung Halab. Halab itu adalah pintu gerbang menuju Baghdad. Jadi belum masuk Baghdad. Kemudian beliau pulang setelah buang air besar. Abul Muzaffar langsung pulang ke Baghdad, ke rumahnya. Lupa duitnya yang tadi ditaruh di WC, padahal gede ya. Nah, kemudian dia tidur, capek. Di dalam tidurnya dia mimpi. Di dalam tidurnya dia mimpi. Ya, dia jalan dengan kafilah, kemudian kafilah itu diperangi. Wantahabuha wa qatalu man fiha.
rombongan dagang di dalam mimpi Abul Muzaffar diubrak-abrik wa qatalu man fiha, dan membunuh orang-orang yang ada di situ, termasuk Abul Muzaffar dibunuh di dalam mimpinya. Lalu dia bangun, alhamdulillah itu cuma mimpi. Setelah dia bangun sama duitnya, inget nggak? Ingat, wah duit saya ketinggalan di WC. Lalu dia kembali ke kampung Halab tadi, dan duit yang 1000 dinar ternyata masih ada di rak dalam WC tadi. Lalu dia ambil, lalu dia berkata, yang saya temui sekarang ini apa Hamad bin Muslim Ad-Dabbas dulu karena dia lebih tua wa huwa asan, atau yang saya temui ini Abdul Qadir dulu karena ucapannya benar. Akhirnya dia putuskan, saya akan menemui Hamad bin Dabbas dulu. Tatkala datang ke Hamad bin Dabbas, Hamad bin Dabbas pun Pak, dia bisa melihat Lauhil Mahfuz. Kenapa dia melarang? Kenapa dia melarang? Karena memang sudah ada tulisannya, kalau tahun ini berangkat dia akan terbunuh dan hartanya akan diambil para rampok. Kemudian kata Hamad bin Dabbas, ya Abul Muzaffar, ya Abul Muzaffar, hendaknya kamu datang ke Syekh Abdul Qadir Jailani. Kamu selamat itu karena Syekh Abdul Qadir Jailani setiap malam berdoa kepada Allah sab'a asyarota marrotan, 17 kali. Selama kamu dagang, Abdul Qadir Jailani berdoa kepada Allah supaya tulisan yang tidak baik itu dipindahkan menjadi baik. Kamu mati akan terbunuh supaya dipindahkan bukan pada dunia nyata, manama dipindahkan di dalam mimpimu. Jadi kamu mimpi terbunuh kan, itu dipindahkan dari dunia nyata kepada dunia mimpi. Yang memindahkan itu adalah Syekh Abdul Qadir Jailani. Beliau 17 kali setiap malam. Kemudian Abul Muzaffar datang kepada Abdul Qadir Jailani. Ini dialog tinggi nih Pak, para wali. Kemudian kata Syekh Abdul Qadir Jailani, guru kita Hamad Dabbas berkata bahwa saya mendoakan engkau itu Abul Muzaffar 17 kali. Betul, dan saya lengkapi sampai 7 kali supaya tulisan yang jelek menjadi baik. Mudah-mudahan Pak, jika saja ada ketentuan kita yang jelek kita nggak tahu di Lauhil Mahfuz, dengan adanya acara Haul ini dan Kita Cinta, itu dirubah menjadi baik semua. Amin ya robbal. Itu aja. Menurut saya nggak harus banyak-banyak, inti kita zikir ya Pak ya. Segitu aja, mudah-mudahan ada manfaatnya. Jangan sampai orang yang ngambil thariqah ini memang siratul mukhtasah, itu bukan wilayatul am, khosoh, orang-orang tertentu saja. Jadi enggak semua, maka disebut siratul mukhtasah, jalan khusus. Jadi enggak semua. Kemudian karena memang ini adalah zikir para aulia, tidak ada Pak harapan kita kecuali kita ingin husnul khotimah. Itu aja. Paling Kang Abah Maman lagi kurang sehat, agak kurang sehat. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya Bapak Ibu ya. Bisa tajalli af'al, tajalli sifat, dan tajalli zat. Nggak ada cara lain, yaitu zikir aja terus zikir. Lama-lama juga Allah akan memberikan itu semua. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.